Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, lagi ramai berita tentang siswa SMP di Mojokerto yang divonis 7 tahun 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Putusan 7 tahun 4 bulan penjara ini terkait dengan perkara pembunuhan yang dilakukan siswa SMP terhadap teman sekelasnya. Dari informasi yang beredar di media elektronik, media massa, maupun media sosial, bahwa putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pembunuhan oleh keluarga korban dianggap tidak adil. Dan keluarga korban tidak puas atas putusan hakim tersebut. Keluarga korban dan sebagian orang berharap pelaku seharusnya diberikan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Nah, sahabatku semua, memang ini menjadi dilema bagi kita semua. Di satu sisi, korban yang meninggal tidak mungkin akan kembali dan juga tergolong masih anak. Namun di sisi lain juga bahwa pelaku pembunuhan masih tergolong anak-anak yang bisa dikatakan masa depannya masih panjang, masih perlu bimbingan dan arahan. Dari kasus ini tentu timbul beragam komentar. Ada yang setuju pelaku pembunuhan tersebut dihukum mati. Dan ada juga yang tidak setuju pelaku dihukum mati dengan alasan dan anggapan bahwa pertimbangan pelaku masih anak-anak. Kemudian apakah hukuman mati bagi anak pelaku pembunuhan bisa diberlakukan? Sahabatku semua, perlu saya sampaikan bahwa proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam kasus ini, anak dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Maka proses hukumnya itu berbeda dengan orang dewasa. Untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti dalam kasus ini, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus ini, anak yang melakukan pembunuhan dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, di mana salah satu kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Yang diduga melakukan tindak pidana. Ini yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Lalu kenapa dalam kasus ini anak yang melakukan pembunuhan tidak dihukum mati? Akan tetapi oleh hakim hanya divonis 7 tahun 4 bulan saja. Padahal pelaku telah menghilangkan nyawa orang lain. Sahabatku semua, seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwa proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara khusus menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 undang-undang tersebut, bahwa ada beberapa asas dari sistem peradilan pidana anak, yaitu sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 huruf D, yaitu adanya asas kepentingan terbaik bagi anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kemudian pada pasal 2 huruf J ada asas penghindaran pembalasan. Asas atau prinsip penghindaran pembalasan adalah asas atau prinsip yang menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Jadi berdasarkan asas atau prinsip ini, tidak mungkin pelaku atau anak yang melakukan pembunuhan dihukum mati, karena aturannya sudah ada. Selain itu, berdasarkan pasal 3 huruf F, dalam proses peradilan pidana anak berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Ini ketentuannya. Jadi jelas dari pasal ini terhadap anak yang melakukan pembunuhan seperti dalam kasus ini, maka berdasarkan ketentuan tersebut anak tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Ketentuan ini merupakan salah satu hak anak ketika dalam proses peradilan. Makanya dari kasus ini hakim tidak menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, walaupun memang pelaku telah melakukan pembunuhan dan telah menghilangkan nyawa orang lain. Jadi jelas bahwa hukuman pidana mati atau seumur hidup tidak bisa diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu, berdasarkan pasal 64 huruf F, junto pasal 59 ayat 2 huruf B, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup. Ini aturannya. Karenanya memang hakim tidak akan memutus pelaku dengan hukuman atau pidana mati atau pidana seumur hidup. Perlindungan khusus ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Jadi memang tidak ada hukuman mati untuk pelaku anak atau pidana seumur hidup untuk pelaku anak. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa tidak dihukum atau dipenjara 20 tahun saja atau penjara maksimal? Ini kan kasus pembunuhan, telah menghilangkan nyawa orang lain. Sahabatku semua, ketika anak sebagai korban tindak pidana, seperti dalam kasus ini anak menjadi korban pembunuhan, maka anak yang menjadi korban tindak pidana secara khusus itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi ketika anak menjadi korban tindak pidana seperti anak mendapatkan kekerasan, maka perlindungannya menggunakan ketentuan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 35 ini terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jadi intinya adalah ketika anak sebagai pelaku tindak pidana, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun ketika anak menjadi korban tindak pidana, maka anak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketika terjadi kekerasan terhadap anak dan akibat dari kekerasan tersebut menyebabkan korban mati, maka pelaku dituntut berdasarkan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C
tadi Undang-Undang Nomor 35. Sanksinya yaitu pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Sahabatku semua, jika tuntutan terhadap pelaku menggunakan pasal ini, maka vonis 7 tahun 4 bulan yang dijatuhkan hakim merupakan implementasi dari ketentuan pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di mana dalam pasal 79 ayat 2 tersebut dikatakan pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap anak. Kemudian pada pasal 81 ayat 2 dikatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi dalam kasus ini, vonis 7 tahun 4 bulan yang dijatuhkan hakim adalah bagian dari implementasi pasal-pasal tersebut. Jadi hanya setengah ancaman dari pidana orang dewasa. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 2 dan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman berupa pembatasan kebebasan atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana hanya setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ini ketentuannya. Jadi memang hakim tidak mungkin menjatuhkan hukuman pidana mati maupun pidana seumur hidup. Sahabatku semua, jadi kenapa hakim hanya memberikan vonis 7 tahun 4 bulan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak SMP di Mojokerto, Jawa Timur? Tidak lain mengikuti aturan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sahabatku semua, semoga dari kasus ini menjadi pelajaran, menjadi perhatian untuk kita semua, khususnya untuk para orang tua agar betul-betul melakukan pengawasan terhadap anaknya. Dan juga kepada masyarakat hendaknya berperan aktif dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.